hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan mengetengahkan topik teraktual, menarik dan juga tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif 0331 3366652 untuk telepon dan untuk WhatsApp di 081 130404911. Topik kita pagi hari ini pendengar terkait perlindungan PMI atau pekerja migran Indonesia Jember, di mana di kesempatan pagi hari ini sudah hadir 3 narasumber di studio dan nanti saya akan ditemani oleh co-host pagi hari ini yang tentunya akan menambah semangat kita untuk mengikuti dialog di kesempatan pagi hari ini. Baik, akan langsung saya sapa dan perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk co-host kami pagi hari ini yang sudah bergabung, itu Ibu Yuni Andarwati atau akrab disapa Miss Yuni. Beliau adalah tokoh masyarakat. Selamat pagi Miss Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali semangatnya pagi hari ini. Namun pendengar, sebelum kita mulai untuk dialog di kesempatan pagi hari ini, kami dari RRI Jember mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya salah satu pekerja migran di Malaysia yang baru saja kemarin dikebumikan, baru tiba ya di Jember. Semoga untuk rekan kita yang meninggal atas nama Indri Nur Alia, PMI dari Malaysia ya Mbak Diva ya. Ini semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kita doakan semoga sosok almarhum Indri Nur Alia diberikan tempat terindah di sisinya. Baik, langsung kita mulai untuk dialog di kesempatan pagi hari ini. Saya akan memulai untuk yang pertama dengan Bapak Supri Handoko selaku Kepala Disnaker Jember. Nanti juga untuk Bung Aldi juga bisa. Tercinta, selamat pagi juga Mbak Gea. Kondisi PMI di Kabupaten Jember kita ngambil secara umum saja ya, bahwa pada saat ini ternyata jumlah PMI kita cukup memprihatinkan. Jumlahnya sangat besar, tetapi kepatuhan terhadap aturan pemberangkatan yang secara prosedural itu jumlahnya masih sedikit, sehingga yang banyak adalah non prosedural. Oleh karena itu ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kasusnya Mbak Windri ini, kita juga kesulitan seperti kemarin jaminan sosial ketenagakerjaannya dan lain sebagainya, tentunya tidak bisa didapatkan oleh keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu maka kami berupaya keras untuk mengajak seluruh pihak, para stakeholder, bahkan kami telah melakukan BIMTEK sebanyak 4 hari di akhir tahun 2023 itu, dan mendatangkan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada waktu itu Pak Gede Wira juga datang, kemudian Pak Edo juga datang, dan alhamdulillah para kiai, para tokoh masyarakat mulai dari kepala desa, camat dan tokoh-tokoh yang lain sudah kita kenalkan dengan aplikasi yang mengantarkan bagaimana memastikan agar PMI itu betul-betul berangkat memiliki kompetensi memenuhi persyaratan itu. Dan ternyata dari para kiai, para ustadz dan tokoh masyarakat yang bertemu pada waktu itu, ternyata memang mereka belum pernah punya, belum pernah baca dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya optimis bahwa ke depan akan ada perubahan. Mudah-mudahan Jember lebih baik dan PMI-nya juga lebih tertib. Selain itu kami juga mempersiapkan perlindungan pekerja migran Indonesia bersama keluarganya. Ini insya Allah sudah masuk di Bapemperda, mudah-mudahan dituntaskan di 2024 ini, sehingga nanti dipastikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia asal dari Jember dan keluarganya itu betul-betul menjadi perhatian serius dari semua pihak. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin bisa ditambahkan Pak Kadis, apa sih kendala teman-teman PMI ini untuk tidak melegalkan? Rata-rata mereka mengikuti yang ilegal, itu seperti apa hingga saat ini Pak? Nah, itu yang sebetulnya sulit dideteksi Mbak Diva ya, karena masyarakat kita ini kan tidak seluruhnya memiliki kepatuhan terhadap regulasi yang ada, itu satu. Terus kemudian yang kedua, mereka juga barangkali punya pengalaman-pengalaman yang gampang ya, barangkali ngikut saudaranya dan lain sebagainya.
tidak menemukan kendala dan lain sebagainya, sehingga dari gampang itu menjadi menggampangkan. Jadi diajak temannya, diajak saudaranya, bahkan ditampung di satu penampungan yang sangat menyedihkan pun dia juga menjalani. Oleh karena itu, kalau ditanya apa sih penyebabnya, tentunya sangat kompleks, sangat kompleks. Ini ya saya menghimbau juga teman-teman sahabat-sahabat yang bekerja untuk mengirimkan para pekerja migran kita itu, saya harapkan untuk insaflah, sadarlah, karena betul-betul menyedihkan ketika kita sudah tahu betul bagaimana menjadi pekerja migran yang ilegal, kemudian sedang dalam urusan dengan polisi di negara lain dan lain sebagainya. Itu sangat menyedihkan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berikutnya saya akan beralih ke Bu Diva selaku Ketua dari DPCS BMI Jember. Ibu Diva, mungkin beberapa kasus yang ditangani oleh DPCS BMI Jember mungkin bisa diceritakan apa saja hingga saat ini terkait kasus baik legal maupun ilegal. Silakan. Kalau ngomong kasus itu sangat luas sekali ya, sangat banyak sekali. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya para TKI kita yang ada di luar negeri ataupun keluarganya itu ketika mengalami permasalahan, mereka itu masih ada rasa takut untuk melapor, baik yang legal ataupun yang ilegal, baik yang prosedural ataupun yang non-prosedural, seperti itu. Adapun kasus-kasus yang SBMI tangani banyak bagian, banyak. Dalam artian itu baik mereka laporan secara lesan ataupun kita dampingi sampai ke Polres. Bahkan yang di Polres pun itu tahapannya masih, prosesnya sangat lambat atau mungkin bisa dikatakan macet, karena ada yang sudah 1 tahun pun itu masih belum selesai. Karena harapan dari kita sendiri, kalau ke arah Polresnya sih lebih banyak ke traffickingnya, penggelapan sama penipuan karena PMI gagal berangkat, lebih ke arah situ. Itu pun kalau yang masuk ke SBMI banyak banget. Dan di sisi lain ada banyak juga mereka yang kasusnya sudah masuk ke SBMI tapi mereka tidak berani melapor ke APH, ke aparat penegak hukum. Nah, itu yang kita dampingi. Bahkan sebenarnya kita sering mengadakan sosialisasi mulai beberapa tahun yang lalu, baik dengan PP2MI ataupun dengan Disnaker, terkait cara migrasi yang aman. Kita edukasi supaya tidak takut lapor. Tapi ternyata permasalahan di sana itu lebih kompleks dari apa yang kita sampaikan, sehingga banyak banget para pekerja migran asal Jember itu memilih jalan simpel karena membandingkan dengan yang tahun lalu. Satu contoh kasus misal gitu ya, kalau sebelum tahun 2022 bulan Agustus itu memang berangkat dari sini legal di sana bisa mendapatkan visa kerja, tapi semenjak pertengahan tahun 2022 sekitar bulan Agustus bahwasannya itu sudah ada MOU antara Indonesia dan Malaysia untuk masuk ke Malaysia itu harus satu pintu lewat PT dan itu harus terdaftar di Disnaker. Nah, ini yang banyak sekali dilakukan pelanggaran-pelanggaran pun sampai saat ini ya, seperti yang disampaikan Bapak Kadisnaker tadi, bahwasanya banyak yang menggampangkan karena memang satu mereka butuh pekerjaan, yang kedua ketidaktahuan informasi bagaimana cara migrasi yang aman, yang ketiga mungkin yang paling ini ya sing dablek iku mau kan hak-haknya sebagai pekerja migran, seperti itu. Ya. Baik Bu, bisa ditambahkan sedikit hal yang sama, mungkin pertanyaan dari Pak Kadis tadi, apa sih permasalahan terbesar bagi teman-teman PMI sendiri Bu hingga saat ini nih? Yang permasalahan terbesar yang mereka hadapin, terutama untuk perizinan atau segala macam untuk melegalkan itu, apa tadi memang dari SDM atau seperti apa dari teman-teman itu? Akses informasi yang Akses kurang informasi. masuk, Mas. Jadi memang di sini besar harapan itu sosialisasi dan edukasi terkait cara migrasi aman itu dilakukan terus-menerus. Karena akses informasi ini bukan hanya di wilayah desa saja, di wilayah kota Kalimantan saja kita juga menangani kasus trafficking. Siap.
Padahal tuh di perkotaan ya Bu Diva. Di perkotaan. Kalau bisa kita rata-ratakan, kalau di perkotaan kan akses informasi harusnya lebih mudah, entah itu dari tetangga atau mungkin RT RW. Tapi nyatanya human trafficking juga masih terjadi ya Bu Diva, meskipun itu di wilayah perkotaan begitu. Iya, karena yaitu tadi mereka para calo itu lebih mungkin 90% itu penipuan yang terjadi dalam. Iya, memang tidak pakai uang sama sekali ya Bu Diva ya. Maksudnya untuk yang pakai jalur ilegal ini. Ada yang pakai, banyak yang pakai. Tapi mereka ya nggak paham juga kenapa lebih memilih ke arah situ. Bahkan pernah saya juga menanyakan, sudahlah kalau mau berangkat, kalau harus bayar 10 juta, bayar saja ke saya, nanti kita berangkatnya lewat Disnaker. Saya sampai guyon kayak gitu ya, tetap nggak masuk Mbak, Ya, tetap pakai jalur ilegal. Saya hitungannya sendiri juga jutaan juga ya Bu ya? Iya. Wah, ini menarik ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Diva. Saya beralih ke Miss Yuni. Nah, Miss Yuni ini adalah sosok yang memang memiliki kiprah yang sangat luar biasa juga mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan PMI ya, karena Miss Yuni juga lama di Hong Kong ya Miss ya. Dan mungkin sebelum kita lebih jauh menyelami, mungkin saya ingin bertanya pengalaman Miss Yuni sendiri seperti apa selama melihat pekerja migran Indonesia. Ini apa sih sebenarnya yang perlu dikoreksi lebih dalam lagi dari pemerintah begitu nanya? Oke, terima kasih Mbak Dia Silakan. yang dari RRI ya. Saya merasa bahwa seperti yang dikatakan adalah edukasi dan akibat dari pekerja ilegal itu tidak ditunjukkan. Jadi banyak sekali masyarakat mengentengkan tadi, menggampangkan, karena memang tidak diberi contoh. Ini loh akibat dari pekerja legal. Nah, ini seperti ini. Nggak ada kan dipublish kan. Seperti hari ini yang meninggal dari Malaysia. Akibatnya apa? Enggak kan. Cuman dikatakan tidak mendapatkan jaminan sosial atau apapun. Cuman itu aja, sekedar selesai. Tapi akan ada orang berangkat lagi. Itu akan terus. Bahkan kemarin saya juga menangani salah satu yang sempat viral dari Jember, pekerja legal dari Rusia, kan sempat booming ya. Ya, itu dari Banyuwangi Jember. Itu mereka tidak diundang dan ajaklah mereka berbicara. Ajak mereka berbicara mengatakan apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di Malaysia setelah kembali. Karena nggak ada yang memablikkan. Banyak orang mengatakan itu adalah aib, jangan dikasih tahu orang. Udah selesai. Jadi nggak ada yang jerak. Kalau kita tunjukkan ini loh sampai dipukulin kayak gini, ini loh sebabnya, akibatnya seperti ini. Mereka nggak berani berangkat, Mbak. Dan seperti yang di Thailand kemarin, itu kan masyarakat paling bawah itu nggak tahu. Sementara calo-calo yang dikejar adalah masyarakat yang kurang informasi. Mereka tuh kurang informasi. Jadi apa yang disampaikan oleh SBMI dan juga Disnaker itu kan di atas saja, menengah ke atas. Bagaimana yang menengah ke bawah? Kita kan nyabetnya yang di atas. Para kiai juga kan masih atas. Sementara calo itu nyarinya ke bawah, yang sama sekali tidak mendapatkan informasi. Nah, teman-teman yang kebetulan lihat YouTube saya, karena banyak kejadian ngeri sampai seperti ini, mereka keluarganya mau ke Malaysia, mereka tuh seolah-olah make sure apakah benar ini legal atau ilegal. Sampai ada yang nggak jadi berangkat karena berbicara dengan saya. Kenapa? Karena saya katakan, oke, kamu berangkat. Nih, kalau kamu sakit, siapa yang akan merawat kamu? Keluargamu seperti apa? Mereka gagal terbang. Hanya berbicara dengan saya, karena saya ngomongnya kan ceplos-ceplos ya. Ya sebenarnya satu hal, kamu bukan saudara saya. Kalau terjadi apapun nggak ngefek sama saya. Tapi ingat, keluarga yang kamu tinggalkan. Jadi bukan sekedar kamu mencari uang, 1 tahun masih sehat nggak masalah. Berapa banyak orang yang ada di Malaysia saat ini sakit, itu ada di data saya semua. Tapi mereka ilegal, apa yang bisa saya bantu? Dan salah satu meninggal dunia dari Indramayu juga di Malaysia. Mau memakamkan saja kurang uang 2 juta nggak jadi dimakamin loh. Terus gimana? Ya akhirnya saya pribadi ada uang publik di mana setiap teman-teman itu memberikan sumbangan saweran YouTube ke saya sendirikan. Jadi uang tersebut saya kirimkan ke Malaysia. Setelah itu baru bisa dimakamkan. Jadi saya selalu mengatakan akibat. Karena itu yang lihat channel YouTube saya, mereka itu selalu merasa takut. Paspornya aja diminta sama orang, itu padahal bener ya, itu pemerintah bener ya. Kayak BP2MI, mereka harus